Hai Curious Soul, selamat datang di podcast School of Universe and Life. Tempat kami berbagi pengalaman dan ilmu yang semesta titipkan kepada kami dalam memaknai dan menikmati kehidupan. Apapun yang diterima, semoga bisa menjadi bahan renungan untuk meningkatkan kesadaran kalian. Stay curious and stay learning. Halo semua. Hari ini kita bahas soal gigi ya. Gigi dan hubungannya sama karma keluarga, sama leluhur. Apa sih emang ada hubungannya antara gigi dengan leluhur atau antara gigi dengan karma dari keluarga kita sendiri? Yang berarti karma kita juga gitu, karena kan kita dilahirkan di satu keluarga. Nah, ini kita bahasnya hari ini dari pandangan secara spiritual ya. Dari pandangan perspektifnya secara spiritual, koneksinya apa sih gigi, karma, sama ancestor nih atau para leluhur. Kita tarik dari gambaran besarnya dulu, bigger picture-nya dulu nih. Dari sisi kedokteran ya, secara garis besar, dari sisi kedokteran, sebenarnya dari dunia kedokteran itu mereka sudah tahu bahwa setiap gigi itu berhubungan dengan organ tertentu. Jadi gigi apa berhubungan dengan organ yang mana, kalau gigi apa sakit mungkin organ itu juga ada sesuatu yang sedang ditunjukkan gitu, bahwa kayak kamu belum ngerasa nih, tapi gigimu udah kerasa duluan karena terkoneksi sama organ itu. Ternyata itu juga diiyakan dari secara spiritual, itu juga sangat-sangat diiyakan, itu memang benar gitu. Jadi tapi bisa dilihat lebih dalam lagi hubungannya. Untuk yang hari ini aku cuma akan bahas mungkin sekilas doang untuk yang gigi, hubungannya koneksi gigi dengan organ yang lain, tapi hari ini aku akan bahas lebih dalam di bagian secara spiritualnya, hubungannya dengan leluhur dan dengan karma. Karena gini, secara spiritual gigi itu terkoneksi dengan leluhur. Koneksi kita dengan para leluhur itu buktinya ada di gigi kita yang kelihatan secara fisik. Kita bisa ngelihat secara fisik langsung hubungan kita dengan leluhur kita itu dari gigi kita. Itu satu. Yang kedua, gigi kita itu juga, bahkan aku akan bilang itu kayak sebagai pintunya, gerbangnya kita memahami garis keturunan kita. Garis keturunan kita tuh baik dari ibu, baik dari ayah, kan garis keturunan kita ada 4 nih ya jadinya kalau hari ini. Sebenarnya ini tuh dulu bentuknya adalah divinasi ya. Jadi kayak pace, kayak astrologi ada yang Vedic, ada yang topical, ada yang sidereal atau human design. Itu kan semua bentuk-bentuk divinasi ya. Divinasi untuk pembacaan dirimu itu seperti apa sih. Nah, pembacaan gigi ini itu juga sebenarnya adalah salah satu divinasi, tapi ini divinasi kuno banget. Dipakai sama manusia kuno. Aku ngomong kuno as in orang-orang Atlantis nih yang punya divinasi dari gigi ini. Jadi itu bahkan sampai ada orang yang memang pekerjaannya itu adalah ya teeth definition itu. Jadi memang dia kerjaannya untuk melihat, membaca, bantuin ngasih tahu ke orang lain bahwa oh ini gigimu bentuknya seperti ini, miring apa gimana atau segala macam, ini karmanya ini gigi berapa, itu ada pengetahuannya lah, ada knowledge-nya lah. Nah, itu kan ini zaman kuno nih. Kan kita ngomong bigger picture dulu, ini dari zaman kuno sebenarnya udah ada. Terus sekarang jadinya gimana? Ini kan benua Atlantisnya sudah tenggelam karena nuclear meltdown dan segala macam. Orang-orangnya sudah bereinkarnasi beratus-ratus kali. Emang pengetahuannya masih ada. Pengetahuannya ada, tapi di kita jadinya itu di subconscious, di bawah sadar. Gini deh, ini karena bawah sadar ya, tapi aku kasih tahu. Kalian kalau ketemu sama misalnya calon pasangan nih yang akan menikah dengan kalian, secara bawah sadar kalian itu sebenarnya dapat informasi ketika kalian ngeliat giginya mereka. Biasanya orang tidak sadar nih, tapi mungkin ada orang yang kayak, ih dia giginya nggak rapih deh, gue agak-agak ilfeel atau gimana, atau nanti kalaupun jadi pasangan kayak, yuk sayang benerin ini ya, kita rapihin gigi atau pakai behel atau apa gimana segala macam. Karena sebenarnya di bawah sadar kita tuh tahu bahwa gigi yang gak rapih ini ya menggambarkan keluarganya juga berantakan gitu. Bukan berantakan gimana ya Bu, tapi kayak oh problematik lah, ada problem nih di keluarganya. Apakah kalau gue menikah dengan orang ini gue akan masuk ke keluarga yang problematik juga? Itu kan orang jadi agak-agak pertimbangannya banyak lah ya. Tapi itu yang aku bilang, biasanya orang tidak sadar, ada subconscious decision gitu. Kayak kalau kita ketemu sama pacar atau ketemu sama yang akan jadi pasangan, potensial jadi pasangan, itu tuh tanpa sadar kita ngelihat giginya mereka seperti apa. Keputusan bawah sadar ini biasanya kita mengasosiasikan gigi yang bagus, gigi yang indah, gigi yang rata, sama ukurannya dan segala macam, itu menggambarkan kekuatan dari
garis keturunan si orang tersebut, strength of the lineage ya. Jadi kita bisa sebenarnya kita bisa mendapatkan pengetahuan yang banyak, informasi lah, kita mendapatkan informasi yang lumayan kalau kita ngelihat gigi. Tapi gini, aturannya untuk yang hari ini, pengetahuan yang akan aku kasihkan ke kalian itu adalah untuk melihat gigi sendiri, bukan untuk ngelihat gigi orang lain dan dijulitin. Dia giginya yang ini nggak rapih, berarti ibunya atau ayahnya, keluarganya nggak benar, nggak, bukan ya. Ini bukan untuk ngelihat gigi orang lain. Ini untuk ngelihat gigi sendiri. Apa sih yang bisa diketahui kita ngelihat gigi kita sendiri? Pertama, itu adalah dari hubungan keluarga kita, hubungan di dalam keluarga kita. Kualitas dari gigi kita, seberapa baik atau seberapa buruk, itu menunjukkan hubungan di dalam keluarga kita sendiri. Karena gigi berhubungan, tadi aku bilang di awal, gigi berhubungan dengan leluhur, gigi berhubungan dengan garis keturunan. Jadi kita bisa tahu nih, hubungan di dalam keluarganya seperti apa, itu dari gigi. Dan yang kedua, kita juga bisa tahu garis keturunannya ini strong atau enggak. Strong ini gini ya, maksudnya kekuatan dari garis keturunan itu ada dua. Bukan masalah kaya atau enggak. Ini longevity. Kayak mereka ini berasal dari keluarga yang sudah turun-temurun atau yang sudah generasi-generasi, atau kayak baru kan gini. Keluarga yang sudah punya 10 generasi lebih dengan keluarga yang baru dimulai 5 generasi, yang jauh lebih kuat longevity-nya pasti yang sudah 10 generasi lebih gitu kan. Maksudnya mereka sudah bertahan lebih lama, tahan lama lah. Ini keluarga yang terus ada nih, punya anak terus, nanti ada lagi generasi berikutnya punya anak lagi kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, kekuatan dari garis keturunan itu adalah dilihat dari spiritual nobility. Ini bukan nobility kita ngomongin dia anak raja dan sebagainya, bukan nobility yang itu ya. Ini spiritual nobility. Spiritual nobility itu gimana sih maksudnya? Jadi gini, ada keluarga-keluarga yang memang mereka itu, banyak yang lahir di keluarga tersebut, mereka itu secara spiritualnya itu lebih besar lah. Banyak yang kerja jadi light worker lah istilah. Jadi kemampuan di keluarga itu untuk menyimpan cahaya, untuk jadi light worker atau menyimpan cahaya itu lebih besar dibandingkan dengan keluarga lain yang mungkin di dalam secara garis keturunan itu jarang ada yang bekerja sebagai light worker. Light worker ini termasuk kayak jadi priest, jadi monk, mungkin ada di situ keluarganya ada yang jadi seperti itu, atau mungkin jadi pemuka agama, atau mungkin jadi pendoa gitu. Spiritual nobility itu yang seperti yang jalanan spiritualnya itu banyak di situ yang jadi light worker, banyak yang mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi makin noble secara spiritual, giginya tuh makin bagus, bentuknya makin indah, makin cantik lah. Terus tadi aku bilang, ini kita tuh sebenarnya masih ada pengetahuannya tapi cuma di bawah sadar aja. Ini aku kasih pengetahuannya jadi sadar, masuk ke kesadaran sadar. Ini loh ada pengetahuannya soal gigi gitu. Nah, yang tadi kan aku bilang kita mengasosiasikan orang yang punya gigi bagus, indah, rata itu dengan keluarga yang baik lah, keluarga yang baik-baik saja. Karena ada alasannya. Kalau giginya rata nih, giginya nggak rata lah, bagus lah, cantik gitu, align gitu semuanya, nggak ada yang gingsul, nggak ada yang ada jaraknya satu sama lain, pokoknya bagus lah. Itu tuh berarti garis keturunannya dia ini kohesif tuh rapih, runut, runtut. Jadi biasanya kalau yang seperti itu tuh di dalam keluarganya memang nggak banyak pertikaian, nggak banyak pertengkaran, nggak banyak drama lah istilah. Keluarganya tuh saling support sama lain, keluarganya itu yang saling menyemangati satu sama lain. Mereka benar-benar keluarga lah, act as one organism. Itu kalau giginya tuh rata, align fit. Pun kita secara bawah sadar, kita juga sadar bahwa kalau misalnya ada orang giginya misalnya ada yang kayak keluar tuh dari ini gigi nih. Ini kan ada gigi nih bentuknya seperti itu, terus ada satu gigi yang pencilan sendiri, dia kayak jadi gingsul, jadi keluar sendiri, atau dia kayak muter sendiri. Kita juga kita bisa tahu bahwa itu mungkin ada something gitu, ada something di keluarganya. Nah, yang gigi yang ada yang muter sendiri ini itu sebenarnya menunjukkan bahwa di garis keturunannya itu ada titik karma di situ. Ada sesuatu isu yang berhubungan dengan karma. Biasanya itu tuh datang dari misalnya mungkin garis keturunan yang itu beberapa generasi mengalami kemiskinan, atau ada di beberapa generasi ada yang punya
alkoholisme ya, kecanduan alkohol, mungkin ada di garis keturunannya, entah di generasi berapa yang mungkin suicide, atau mungkin banyak di garis keturunannya yang kayak divorce terus, atau kayak harus nunggu, kalau pengen punya anak tuh harus nunggu sekian tahun dulu baru punya anak dan sebagainya dan sebagainya. Itu bisa kelihatan dari ada gigi yang ini nih, dia nggak sesuai dengan poros gitu, jadi dia agak muter sedikit dari poros gigi yang lain. Gigi kita itu walaupun kita ngerasa oh gigi kita kayaknya rapih deh, kayaknya gigi kita ini deh gitu, tapi sebenarnya gigi itu nggak diciptakan sama loh. Kita bisa bagi jadi 4, kayak tadi aku bilang di awal, kita bagi jadi 4 garis keturunan utama. Jadi gini, yang atas, rahang atas itu berarti jadi garis keturunan ayah kita karena maskulin. Itu ngomongin soal sky, soal langit, divine maskulin, ini soal ayah, ini yang rahang atas. Rahang bawah itu feminin, ini adalah garisnya ibu. Atau ngomongin tentang earth, kalau misalnya yang atas itu sky, yang bawah itu earth. Ini energinya sangat feminin, ini energinya ibu. Itu dibagi 2, atas dan bawah. Dibagi lagi, jadi kalau misalnya kita bagi rahang kita secara vertikal, berarti ada kanan dan kiri. Yang kanan itu adalah maskulin, energinya lebih maskulin. Jadi kalau rahang atas sebelah kanan itu berarti adalah maskulin, ayahnya ayah kita, kakek kita yang dari ayah. Kalau yang sebelah kiri, rahang atas, berarti adalah nenek kita dari ayah, garisnya nenek kita dari ayah. Nah, kalau yang bawah juga sama, ibu nih. Ini kan yang bawah, rahang bawah ibu. Kalau rahang bawah kanan itu berarti adalah ayahnya ibu kita, jadi kakek kita dari ibu. Kalau yang kiri dan rahang bawah itu adalah ibunya ibu, feminin, ibunya ibu, berarti nenek kita dari ibu, gitu ya. Nah, coba, ini aku udah bilang, untuk ngelihat gigi sendiri, coba lihat ngaca gigi masing-masing. Kan udah bisa nih dibagi jadi 4 itu. Coba dilihat satu, yang pertama, lihat mana yang paling putih, bukan veneer ya, ini gigi asli. Kalau yang veneer nanti aku akan jelasin bagian veneer, bukan yang di veneer ya. Ini yang gigi asli, mana yang paling putih, mana yang paling rata. Kalian nanti lihat deh, pasti ada part paling rata, apakah part rahang atas kanan paling rata atau part rahang bawah kiri paling rata, coba dilihat. Terus bisa jadi dilihat mana yang paling selain rata dia tuh rapih, nggak ada yang keluar-keluar, nggak ada yang gingsul, nggak ada apa. Coba dilihat di kaca sendiri dulu ya teman-teman. Kita lihat yang paling putih, paling rata, paling rapih, bentuknya paling indah, itu biasanya adalah garis keturunan keluarga yang karma baiknya banyak. Jadi gini, keluarga dengan anak-anak yang punya giginya rapih, indah, putih, rata, tidak ada gingsul, tidak ada gap, tidak ada bolong dan sebagainya, itu keluarga dengan karma baiknya banyak di keluarga itu. Ada juga mungkin yang punya giginya itu, mau bapaknya, mau ibunya, mau dia, mau saudara-saudaranya itu giginya harus sering banget ke dokter gigi. Nah, itu mengindikasikan bahwa di keluarga itu ada bad karmanya banyak lah, serius karmanya banyak, karma-karma beratnya banyak. Nah, bisa loh terjadi orang, dia tuh udah rajin banget nih. Dia rajin banget sikat gigi, tiap makan sikat gigi, pakai ini mouthwash, terus udah flossing dan segala macem, sehari 2 kali sikat giginya. Tapi dia tetap aja giginya banyak yang bolong, banyak yang harus diganti, ada perawatan saluran akar lah dan sebagainya. Pokoknya kena sohib banget lah sama dokter gigi itu ada. Ada orang yang sikat gigi aja paling seminggu sekali apa segala macam, tapi giginya tuh bagus, nggak pernah bolong, nggak pernah apa, nggak ada karang giginya dan sebagainya macam. Itu sebenarnya ya karena dari keluarganya gitu. Mau kalian kayak gimana pun ngerawatnya nih ya, kalau misalnya si karma dari keluarga itu tidak diproses, tidak diselesaikan, tetap aja gitu. Aku bukannya mempromosikan untuk tidak sikat gigi 2 kali sehari ya, enggak. Tapi ya itu, kalau misalnya kalian merasa selama ini sudah merawat gigi dengan sangat baik, tapi kok gue harus ke dokter gigi melulu, kok gigi gue bolong terus, kok gigi gue copot terus, ada yang patah lah, apa rompal segala macam. Coba dicek. Kita hari ini aku akan ngasih tahu gimana cara ngeceknya. Gitu. Sebenarnya ada karma apa sih? Karma yang di dalam keluarga kita yang bikin gigi kita tuh bagian part yang situ sering banget bolong lah, apalah segala macam. Nah,
Dan biasanya gini, nggak selalu ya, tapi biasanya salah satu garis keturunan itu ada yang lebih kuat dibandingkan garis keturunan yang lain. Coba kalian perhatiin ya, kan tadi udah dibagi 4 nih mulutnya, ada rahang atas kanan, rahang atas kiri, rahang bawah kanan, rahang bawah kiri. Nah, coba lihat giginya, ngelihat dari gigi 2 yang depan deh, incisors deh, gigi depan nih. Coba lihat, ada yang nimpa nggak? Misalnya gini, rahang atas deh, kita ngeliat dari rahang atas garis ayah nih ya. Rahang atas kanan, gigi atas incisors yang kanan itu nimpa yang kiri nggak? Atau rata? Atau mungkin yang kiri nimpa yang kanan? Nah, kalau nimpain, kayak misalnya yang kanan nimpain yang kiri nih, itu berarti garis keturunan dari ayah kita itu lebih kuat dibandingkan garis keturunan dari ibunya ayah kita. Itu bisa kelihatannya di situ. Lebih kuat nih belum tentu lebih bagus atau lebih baik ya, enggak, cuma kayak yang tadi aku bilang, dia mungkin sudah punya generasi bergenerasi, 10 generasi lebih. Mungkin yang dari garisnya nenek yang dari ayah, mungkin baru 5 generasi, belum sampai 10 generasi. Bisa jadi karena dari garisnya ayahnya ayah, dari kakek nih, mungkin mereka yang tadi aku bilang spiritual nobility, mungkin banyak di situ yang cara spiritualnya itu memang pekerjaannya sebagai light worker. Ini ada 2 nanti ya. Kita ngelihatnya dari sisi hubungannya dengan leluhur, dengan karma kan. Jadi aku akan ngejelasin ini bagian awal ini yang berhubungan dengan karmanya dulu, hereditary wounds lah. Apa sih karma yang diturunkan di keluarga kita? Karena ini kita ngelihat untuk gigi kita sendiri, biar kita bisa memproses. Mungkin kita selama ini berpandangan satu hal, tapi kita nggak sadar bahwa oh ternyata di keluarga gue itu ada loh karma yang problem karma di sebelah situ. Jadi biar kalian tahu root cause-nya, kalian bisa berproses untuk menyelesaikan karmanya, biar giginya tidak tambah bolong atau tambah rusak. Enggak, aku bercanda. Karena gini, energi itu lucu ya. Kalian bekerja untuk membereskan karma keluarga. Jadi kayak kalian membantu keluarga itu, leluhur kita, juga akan bantuin kita. Bantuinnya dengan cara apa? Nanti aku akan jelasin. Pas udah nyampe bagian wisdom tooth ya. Nanti aku akan jelasin di situ, akan kelihatan jelas. Nah, 1, coba lihat mana gigi yang butuh mengalami perawatan saluran akar, atau kalau bahasa Inggrisnya root canal. Ada nggak? Nah, ini tuh nggak kebetulan, nggak random, tapi ini sebenarnya menunjukkan sesuatu. Root canal itu menunjukkan bahwa ada di garis keturunan yang itu ada suatu problem yang tadi aku bilang. Mungkin problematiknya adalah kemiskinan berapa generasi, mungkin problematiknya adalah alkohol, mungkin pernah bunuh orang, mungkin bunuh diri, mungkin pernah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini yang paling ekstrim ya, mungkin pernah ada di garis keturunan itu yang pernah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadinya ini ibaratnya gini, itu kayak pembayaran karma. Lu pernah jahat sama kemanusiaan, ya diambilnya pembayaran karmanya, ya lu kehilangan 1 gigi gitu. Jadi yang di bagian yang kena root canal-nya. Coba dilihat di gigi masing-masing, bukan gigi orang. Coba dilihat, ada nggak sih yang pernah perawatan saluran akar itu bagian gigi yang mana? Rahang kanan, kiri, atas, atau bawah? Itu 1. Itu yang root canal. Bisa jadi kalian bisa bertanya kayak, kalau kalian tahu itu posisinya di mana, kalian bisa tanya orang tua dari yang situ ya. Kan kita bisa nanya misalnya kakek kita atau misal om kita, mungkin masih dengar ceritanya dari kakek dan nenek dan segala macam. Itu 1, root canal. Yang kedua, kalau misalnya ada gap fit, ada jarak nih antara gigi. Kalau misalnya ada jarak antara gigi 1 dengan gigi yang lain, antara rahang yang atas kanan kiri berjarak, atau mungkin bahkan di dalam si garis keturunan yang itu, yang di bagian kanan itu ada jaraknya semua, tapi yang kiri itu giginya rapat-rapat, atau mungkin semua giginya berjarak. Ini ada artinya, karena gini, gigi yang berjarak itu menandakan bahwa di garis keturunan itu, walaupun mungkin kelihatannya secara fisik kelihatannya orang tuanya itu satu rumah, tapi mereka secara hati secara emosionalnya tidak bonding dengan baik. Ya kayak ibaratnya kamu ya cuma fisik aja satu rumah, ya tapi hati siapa yang tahu. Itu biasanya ada jaraknya tuh jadinya. Terus ini juga biasanya root cause-nya
atau karmanya di garis keturunan yang punya gap teeth ya, itu biasanya adalah komitmen issue. Keturunan ini jadinya mindsetnya punya komitmen issue lah, ada ketakutan lah. Aduh, gue kalau pacaran atau kalau nikah, gue bakalan diselingkuhin nggak ya, atau gue bisa setia nggak ya, atau gue cari yang lain nggak ya. Ada ketakutan lah, komitmen issue, takut pokoknya kayak berkomitmen total gitu. Karena karma keluarga itu tidak diwariskan ya, yang diwariskan adalah mindsetnya. Itu yang disebut orang jadinya hereditary wounds tuh, karma dari leluhur. Bukan karmanya diwariskan ke kalian, tapi mindset, cara berpikirnya yang kalian waris. Kalau sudah bisa memproses mindsetnya, transcend the karma, menyelesaikan karmanya, memproses karmanya, itu berarti kalian sudah belajar, mindset yang ini tuh sebenarnya tidak betul atau nggak benar-benar banget nih. Itu udah 2 tuh, root canal sama gap teeth. Yang ketiga, tadi aku bahas. Kalau misalnya yang satu numpuk di atas yang lain, overlapping. Kanan di atas yang kiri, kiri di atas yang kanan. Nah, itu berarti yang di atas, yang posisinya nutupin itu punya garis keturunan yang lebih kuat dibandingkan yang enggak. Biasanya ini ya, tidak selalu. Biasanya yang kanan nutupin yang kiri, karena yang kanan kan maskulin ya. Kanan itu kan dari ayahnya ayah atau ayahnya ibu. Biasanya mereka nutupin, kalau misalnya ada overlapping, mereka yang nutupin karena gini. Ini juga nunjukin garis keturunan yang ini tuh mereka akan jadi leader. Mereka akan ngelit, mereka akan di depan. Mereka akan mengarahkan ini keluarga mau dibawa kemana sih arahnya. Udah, itu 3. Yang keempat, dia, tadi aku udah bahas sedikit. Ini aku yang bilang nggak sesuai poros, dia twisted gitu. Kalian tahu kan kalau gigi, misalnya katakanlah gigi itu 0 derajat gitu. Dia mungkin agak muter dikit nih, 30 derajat. Giginya rapih, mungkin rata, tapi dia agak muter di porosnya. Itu berarti di dalam keluarga itu ada yang nggak ini deh. Bahasa Inggrisnya itu don't get along. Tidak berhubungan dengan baik lah. Biasanya banyak pertengkaran, pertikaian. Kalau misalnya ada yang agak muter nih dari porosnya itu. Terus gingsul, atau misalnya yang pencilan, giginya keluar sendiri dari yang lain, atau nggak rata atau gimana. Pokoknya dia kayak keluar sendiri lah, ada satu gigi yang keluar sendiri gitu. Nah, itu biasanya karma yang terjadi atau kasus yang terjadi di keluarga itu, hereditary wounds-nya itu adalah ada satu di setiap generasi, bukan cuma satu generasi doang, ada satu orang yang tidak dianggap sama keluarga. Mungkin karena dia pilihan pekerjaannya lain sendiri, mungkin dia nggak mau menikah, yang lain menikah dan punya anak, atau mungkin dia cerai sendiri, ke yang lain semua keluarganya nggak ada yang cerai, kayak gitu lah. Ada kambing hitam lah, ada satu yang dikambing hitamkan di setiap generasi. Nah, itu biasanya di giginya kelihatan bahwa oh nih, garis keturunan kita yang ini nih ada kasus yang patternnya sama kayak gitu terus loh. Ada satu yang dikucilkan lah, tidak dianggap sama keluarga besar yang lain sama gitu, kayak dia beda sendiri, ini anak beda sendiri, itu om beda sendiri, itu tante beda sendiri kayak gitu. Terus apa lagi? Oh, ini yang seru nih, kita udah mulai ngomongin yang seru. Kalau gusinya sensitif, sensitif nggak harus gusinya ya, tapi giginya sensitif. Tiba-tiba aja nih, nggak selalu sensitif. Kalau yang giginya sensitif ini beda kasus ya. Ini yang tiba-tiba, kalian misalnya giginya normal-normal aja, tapi pada suatu hari kalian lagi makan atau kalian lagi minum, tiba-tiba ada satu gigi yang rasanya kayak sensitif banget, dia kerasa. Aduh, ini kok es tehnya kerasa di gigi yang ini dingin banget, atau ini kayak habis makan yang panas, kok yang di gigi ini rasanya panas banget, rasanya sensitif. Tiba-tiba entah dari mana, nggak ada angin, nggak ada hujan. Ada angin dan ada hujan ternyata teman-teman. Karena gini, kalau misalnya tiba-tiba salah satu gigi kita ada yang sensitif, berarti ada sesuatu di garis keturunan kita yang kita butuh tahu. Ibaratnya kayak kita dapat pushmail lah, kita dapat email gitu. Kayak kamu punya HP, ada email datang kan biasanya kelihatan tuh di layar, walaupun belum dibuka kan biasanya ada tuh banner di layar gitu, kayak oh ada email nih, masuk ke email kita yang ini. Nah, itu sama, si yang tiba-tiba sensitif ini istilahnya kayak kita dapat email, kita kayak oh ada pesan loh gitu. Coba dilihat itu gigi yang mana, penempatan yang mana, apakah itu di rahang yang atas kanan atau kiri, itu rahang yang bawah kanan atau kiri. Nah, kalau kita pengen tahu pesennya apa, kan itu email ya, kita dapat pesan dari garis leluhur kita di garis keturunan yang itu. Neng, ada pesen nih, lu ada pesen nih gitu. Nah, kalau mau gini, dalam kondisi fokus, kondisi meditatif, bayangin si gigi yang sensitif itu, tiba-tiba sensitif itu hari itu, bayangin itu giginya sebagai orang gitu.
kamu fokusnya kalau misalnya meditasi fokusnya ke nafas, ini kita mau fokusnya ke gigi yang tiba-tiba sensitif. Kalau udah fokus ke situ, sudah tenang, sudah fokus, coba kamu tanya, mau kasih pesan apa sih? Apa sih yang mau disampaikan ke aku? Kalau misalnya nggak pas lagi meditasi itu nggak dapat apa-apa ya, karena kita meditasi tidak selalu mendapatkan sesuatu ya. Bisa juga dicoba, kamu fokus aja meditasi. Kalau misalnya pas meditasi nggak dapat apa-apa, bilang ya udah sampein aja ke aku lewat tulisan. Kamu pegang aja pulpen terus kertas, biarin tangannya nulis sendiri pesannya. Gak usah mikir. Kalau nanti tangannya akan gerak sendiri, terus dapat pesannya. Jangan dipikir, tangan gue gerak sendiri, gue ketempelan apa segala macam. No. Itu kalian yang minta untuk dapat pesan, ya pesannya akan disampaikan dengan cara seperti itu. Nah, kalau bolong gimana? Kalau bukan perawatan saluran akar, kalau bolong gimana? Gini, kalau bolong, ini ada beberapa hal yang baiknya dilakukan. Kayak gini. Pertama itu gigi yang mana? Kalian tahu dulu posisinya dia di mana. Supaya kalian tahu dulu itu gak dari garis keturunan kalian yang mana. Misalnya yang bolong adalah di rahang bawah yang sebelah kiri. Di situ giginya bolong terus. Mau udah ditambal bolong lagi, tambal bolong lagi. Berarti di situ garis keturunan itu berarti kan ibunya ibu nih. Ini dari nenek dari ibu nih. Ada karmanya di situ, ada titik karma di situ. Ada pelajaran yang kita belum selesai, belum dapat nih pelajarannya, makanya keulang terus, bolong terus. Apa sih pelajarannya? Coba temuin polanya di keluarga itu. Di garis dari neneknya dari mamah nih, nenek dari ibu nih. Apakah mungkin polanya hubungan antara orang tua dan anak yang gak dekat, mungkin orang tuanya kerja banget, anaknya gak keurus, atau mungkin orang tuanya keluarga banget tapi jadinya gak kerja, gak ada nggak ada self actualization, atau mungkin diurusnya nggak sama orang tua sendiri tapi diurusnya sama kakek nenek. Ada kan keluarga yang kayak gitu, orang tuanya kemana dia diurus sama kakek neneknya, tapi itu ternyata bergenerasi-generasi. Ada lagi, apakah mungkin polanya semua yang menikah di keluarga itu pernah bercerai gitu sekali, baru setelah pernikahan yang kedua baru langgeng, atau mungkin kalau pengen punya anak susah, atau pengen punya anaknya jadi banyak, atau tapi ada satu anak yang selalu bermasalah. Kan ada pola berulang nih setiap generasi. Coba ditemukan polanya, ya udah itu di healing, diproses. Karena gini, setiap gigi itu adalah pembawa pesan ya, messenger ya. Jadinya tidak ada kebetulan di dunia ini, benar-benar tidak ada. Dan satu hal yang aku sering sampaikan, kita tuh memilih sendiri loh kita kehidupannya mau seperti apa. Ini juga termasuk kita yang memilih kita mau gigi seperti apa. Jadi kalau mau tahu tentang diri kita sendiri, diri kita yang asli, yang sejati, kita juga mengetahui soal gigi kita. Ini yang paling penting, wisdom. Gigi bungsu yang paling belakang nih. Gini, gigi yang depan itu yang lebih dekat generasinya dengan kita. Jadi incisors kita itu adalah generasinya ayah ibu kita sama kakek nenek kita. Mulai bergerak ke arah gigi taring, canine, itu udah generasi ketiga keempat di atas kita. Premolar ada 2, premolar 1, premolar 2. Yang di sampingnya setelah taring ya, itu namanya premolar. Itu udah mulai generasi yang agak lebih jauh lagi dari kita, generasi 5, 6, 7. Wisdom teeth yang paling belakang, kalau keluar kalau tidak, itu adalah leluhur kita yang paling awal, founding fathers-nya, founding mother-nya lah, founding couple-nya dari garis keturunan itu. Ini jauh banget ini. Ini bukan yang cuma 5, 6 generasi di atas, ini yang jauh banget generasi di atas kita. Wisdom teeth ini apa sih? Kenapa sih dia? Kenapa sangat-sangat? Aku menekankan ini sangat-sangat penting. Kalau kalian wisdom teeth-nya belum dioperasi atau belum dicabut, please by all means dipertahankan. Dipertahankan sepanjang yang kalian bisa lah. Asal nggak tiba-tiba dokter gigi kalian operasi, buka, dicabut dan sebagainya. Dipertahankan. Karena kenapa? Karena gini, kan gigi berhubungan dengan leluhur ya, berhubungan dengan karma dari keluarga kita di garis keturunan. Tadi aku bilang, karma itu tidak diwariskan, tidak diturunkan. Yang diturunkan adalah mindset-nya. Karena mindset-nya sama, jadinya polanya berulang. Makanya kelihatannya seperti karmanya. Oh, gue mau wariskan karma sesuatu nih. Sebenarnya yang diwariskan mindset. Nah, gini. Orang-orang tua kita, leluhur-leluhur kita itu kan mengalami, kalau polanya berulang, mengalami hal yang sama. Misalnya gini, susah dapat pasangan gitu. Leluhur kita udah ngalamin itu beribu-ribu tahun yang lalu. Dan mereka kan sudah menyelesaikan kehidupannya ya. Jadi mereka tuh sudah mengetahui, mereka merasakan emosinya seperti apa, mereka mengalami pengalamannya seperti apa.
mereka sudah belajar pelajarannya seperti apa, bagaimana harus diatasi problem ini tuh bagaimana caranya, mereka udah belajar, mereka udah punya wisdomnya. Jadi wisdom teeth ini itu sebenarnya menyimpan kebijaksanaan dari leluhur kita itu yang udah melewati hal yang sama itu. Kalau misalnya kita masih punya wisdom teeth, baik yang sudah keluar maupun yang belum tumbuh gitu, baik yang sudah muncul kelihatan sama gigi yang lain maupun yang belum kelihatan, kita tuh berarti masih bisa punya koneksi dengan leluhur kita yang awal nih, founding couple-nya ini. Di bagian kita akan lebih baik dalam bagian pengambilan keputusan untuk masalah, karena mereka punya wisdom nih, mereka bisa ngasih bantuan, mereka ngasih dalam tanda kutip intuisi. Gini loh, kamu kalau punya masalah ini, nyelesainnya bisa kayak begini. Orang tuh sering banget salah, banyak banget salah mengartikan soal intuisi. Ada yang suara dari Tuhan dibilang intuisi, suara dari higher self dibilang intuisi, suara dikasih tahu dari leluhur dibilang intuisi. Kayak semuanya tuh dibilang intuisi. Padahal itu mungkin kayak kebijaksanaan dari leluhur dikasih tahu kalian, ini loh nak, kalau kamu punya masalah seperti ini, aku dulu udah ngalamin, cara nyelesainnya kayak begini. Cuma orang kan udah ya, itu udah satu disebut intuisi, yang kedua nggak dengerin lagi intuisinya, percayanya sama pikirannya sendiri, padahal pikirannya ngaco, nggak diikutin nih yang dibilang intuisi. Itu cuma intuisi aja, gue nggak akan ngikutin. Hey, belum tentu itu intuisi, belum bisa jadi dikasih tahu dari leluhur buat bisa nyelesain caranya gimana. Itu satu, bisa dikasih tahu tuh kalau masih ada wisdom teeth-nya. Yang kedua, ya makanya kenapa namanya wisdom, ya udah di situ wisdom semua ngumpulnya di situ. Yang kedua, bakalan bisa ini, hubungan kita dengan garis keturunan yang itu masih lancar nih kalau masih ada wisdom teeth. Jadi ketika kita mau menyelesaikan karmanya itu, hereditary wounds-nya itu, entahlah yang manapun ya, setelah kalian misalnya bertanya dengan orang-orang tua, mungkin dulu pernah ada yang belajar black magic di garis keturunan yang itu, atau mungkin pernah ada yang suicide, mungkin pernah ada yang ngebunuh orang, mungkin pernah ada yang kecanduan alkohol atau kecanduan drugs atau kecanduan judi apa segala macam. Kalian tahu lah itu kayak itu root cause-nya, itu yang mau diproses mindsetnya apa sih yang masih kalian bawa juga biar bisa menyelesaikan karmanya. Karena gini, kalau kita bisa menyelesaikan, kita bisa dapat pelajarannya, kita bisa menyelesaikan karmanya yang diturunin dari keluarga itu nanti wisdom tooth-nya bakalan keluar. Karena gini, ketika wisdom tooth kita keluar atau tumbuh atau kelihatan sama gigi yang lain, itu berarti tandanya kita udah lulus pelajaran yang mau dikasih dari garis keturunan yang itu. Karena yang kita warisin dari leluhur kita itu bukan cuma karma doang, bukan cuma yang gak enak doang, bukan cuma yang negatif, tapi yang positif juga kita warisin. Kalau kita udah selesai nih, kita lulus, kita mendapatkan pelajarannya, kita menyelesaikan karma hereditary wounds, karma jelek dan buruk dan sebagainya, kita udah bisa transcend the karma, garis keturunan yang itu bakalan bantuin kita. Karena gini, ketika kita menyelesaikan karma yang itu, karma buruk yang itu, berarti kita bantuin leluhur kita. Kan tadi aku udah bilang, energi itu kerjanya lucu, kita bantuin mereka bantuin kita, mereka akan ngasih kita segala macam wisdom yang mereka punya dari kehidupan mereka, yang mereka sudah menyelesaikan kehidupan yang mereka mengalami berbagai masalah, mereka bisa ngasih kita wisdomnya. Pertanyaannya kan gini, satu, apa yang terjadi kalau wisdom teeth kita udah dicabut nih, udah dioperasi sama dokternya bilang tumbuhnya miring nih, harus dioperasi lah semuanya jadinya. Satu, koneksi kita dengan garis keturunan yang itu, leluhur yang itu terputus sementara. Kita lebih susah buat ngambil keputusan, kita lebih susah buat menyelesaikan karmanya, kita lebih bingung untuk ngapain dan segala macam. Bisa dihubungin lagi nggak? Bisa banget dong. Itu garis leluhur kita, DNA-nya masih ada di kita, masih bisa. Gimana caranya? Bisa caranya kayak begini. Coba meditasi. Bayangin ada benang emas. Benang emasnya itu gini, yang benang emasnya kayak itu kayak jahit. Jahitnya ada kedua titik. Yang satu dijahit ke rahang kita, yang satunya lagi dijahit ke giginya yang udah dicabut itu. Bayangin gigi itu masih ada, gigi itu dijahit ke rahang kita dengan benang emas itu. Untuk ya kan terputus sementara nih, ibaratnya kayak jembatan lah, benang emasnya ngubungin lagi kita dengan ancestor kita yang itu tuh, leluhur kita yang paling awal dari garis yang itu. Kalau udah kita ngebayangin, ini dengan kondisi meditasi ya, kita ngebayangin ada benang emas, bayangin kita itu juga
bermandikan cahaya emas lah dari langit habis itu untuk menyelesaikan ininya nih. Kan kita udah lagi menghubungkan kita dengan garis leluhur kita yang itu, garis keturunan kita yang itu, kita bermandikan cahaya emas juga. Itu kalau mau menghubungkan kembali. Jadi kita bisa dapat wisdomnya lagi nih. Kalau yang udah dicabut wisdom teeth-nya dan kita ngerasa kok gue kayak nggak terkoneksi dengan leluhur gue ya itu coba dihubungin kembali. Mungkin gara-gara wisdom teeth-nya udah hilang. Oke, itu tadi satu bagian part di mana kita analisa ya root cause-nya apa sih hereditary wounds kita tuh ngasih kita petunjuk sebenarnya apa sih. Kan tadi ada yang gap fit itu commitment issue, root canal itu pasti ada yang problematik itu titik karma berat nih, ada yang misalnya giginya overlapping, ada yang mungkin giginya keluar sendiri kan. Tadi udah tahu ya. Ini yang sekarang aku akan ngasih pengetahuannya soal kalau giginya sakit, gigi tertentu sakit, itu artinya apa? Cara ngitungnya kayak gini. Gigi yang tengah, yang di atas tengah, di depan nih, atas bawah, kan ada dua nih di tengah, dua atas bawah. Itu adalah gigi nomor 1. Sampingnya adalah gigi nomor 2. Sampingnya lagi gigi nomor 3. Jadi gini, tiap part, kan ada 4 part nih. Tiap part itu punya 8 gigi. Ya, yang ke-8 itu wisdom teeth. Jadi kalau belum keluar ya berarti 7. Tapi tiap part itu ada 8, jadi ada 32. 16 atas, 16 bawah. Ngitungnya ada 1 tuh dari depan, dari tengah, terus ke belakang. Kalau sakit gigi, coba dilihat itu gigi nomor berapa. Aku akan kasih tahu kemungkinan apa yang menyebabkan sakit gigi itu, pesannya apa. Kira-kira nih ya. Tapi kalau memang pengen bener-bener tahu ya meditasi dan ditanyakan pesannya apa. Tapi gini, kira-kira. Kalau gigi nomor 1 yang sakit, ini juga berhubungan dengan numerologi. 1 itu angka divine masculine. Ini pasti ngomongin soal self-concept, soal self-confident. Kamu percaya diri atau enggak? Kalau gigi nomor 1-nya bermasalah, bolong, whatever yang terjadi dengan giginya, coba kamu lihat ke dirimu sendiri. Kamu percaya diri nggak? Kamu sayang nggak sama dirimu sendiri? Kamu menjalani jalanmu sendiri nggak? Atau kamu menjalani jalannya orang lain? Kamu inner kritiknya besar atau tidak? Atau kamu mengkritik dirimu sendiri terlalu jahat? Kamu percaya sama dirimu sendiri atau tidak? Itu gigi nomor 1 tuh. Biasanya pesannya seperti itu. Coba dilihat. Kalau sakit gigi nomor 1. Coba kamu balik lagi, introspeksi ke diri kita sendiri. Gue percaya nggak sih sama diri gue sendiri? Gue sayang nggak sih sama diri gue sendiri? Konsep gue tentang diri gue tuh apa sih? Itu. Ya, gigi nomor 2. Gigi nomor 2. 2 ini angka feminin. Hubungannya tentang emosi, hubungannya tentang relationship, familial, drama, karma, trauma. Ini gigi nomor 2. Coba dicek. Biasanya soal emosi. Tentang relationship ini bisa tentang hubungan kamu dengan orang tua, hubungan kamu dengan saudara kandung, hubungan kalian dengan extended family, hubungan kalian dengan om, tante, kakek, nenek seperti apa, hubungan kalian dengan teman atau hubungan kalian dengan pasangan kalian sendiri, hubungan kalian dengan anak kalian sendiri. Ini biasanya ngomongin relationship. Ada drama nggak di rumah? Ada karma nggak yang kita belum tahu itu patternnya apa, kita belum tahu mindsetnya yang salah itu kayak gimana, belum kita proses. Biasa nomor 2. Kalau gigi nomor 3 ini angka divine alchemy. Alchemy ini berarti antara feminin sama maskulinnya ini seimbang, dicampur jadi satu. Artinya, kalau gigi nomor 3 sakit, itu biasanya adalah tentang seberapa bagus sih kamu memprotek dirimu sendiri, seberapa bagus sih kamu menjaga dirimu sendiri, seberapa bagus sih kamu berimpact terhadap orang lain, atau seberapa bagus kamu nabung lah. Ini bukan sesuatu yang gede banget ya impactnya. Ini kayak goals yang kecil to meet lah. Jadi kayak, kamu bisa nabung sekian. Nah, ini gigi nomor 3 nih. Atau penambahan kekayaan lah, wealth accumulation lah ini. Bukan yang punya rumah atau apa gimana, enggak. Ini yang goals yang kecil. Gimana sih caranya kamu menyeimbangkan dirimu? Karena ini divine alchemy kan. Kamu mentransformasi itu dari A ke B. Gimana caranya kita bisa sampai di goals? Itu nomor 3. Nomor 4, ini ngomongin soal stabilitas. Kalau sakit gigi, di gigi yang keempat, itu biasanya pesannya adalah coba cek soal stabilitas. Ini tentang membangun sesuatu untuk jangka panjang. Rumah lah, kamu membangun akar lah untuk keluargamu. Kamu misalnya baru mau beli rumah,
atau rumah keluarga. Tahu kan rumahnya kakek nenek yang didatengin kalau lagi mudik, nah itu namanya rumah keluarga tuh, rumah yang kita singgahin sama anak cucunya kalau lagi liburan. Atau gimana tentang reputasi, stabil nggak gitu. Ini pokoknya tentang stabilitas. Impact yang lebih besar dibandingkan kalau gigi yang nomor 3. Tadi aku bilang gigi nomor 3 itu ngomongin soal impact yang kecil, ini yang nomor 4 itu ngomongin impact yang gede. Gigi nomor 5, kalau misalnya sakit, 5 ini juga termasuk angka feminin ya. Ini itu ngomongin tentang harmoni, comfort, nyaman nggak? Soul comfort. Kamu sedang merasa nyaman atau tidak? Kalau gigi nomor 5mu sakit dan kamu tidak sedang merasa nyaman, ya ibaratnya kayak kamu lagi dikeplak lah sama para leluhurmu, kayak kamu lagi ngapain sih? Kamu sadar dong kamu lagi nggak nyaman. Kamu baru pindah kerjaan, tempat baru. Tiba-tiba gigi nomor 5mu sakit. Tapi kamu nggak sadar bahwa sebenarnya kamu dikasih pesan kayak kamu tuh nggak nyaman kan di sini. Gigi nomor 6 ini aku paling ingat karena gigi nomor 6 kalau sakit itu lagi ngomongin soal negatif karma nih ya. Negatif karmanya ini yang biasanya berhubungan sama kematian. Mungkin di keluarga kita, di garis keturunan yang itu, gigi nomor 6 yang itu ada soal yang tadi aku bilang black magic lah, kemiskinan, poverty, kecanduan alkohol, kecanduan judi, kecanduan drugs, atau misalnya kayak ngebunuh orang lain atau bunuh diri dan segala macam. Aku sendiri, gigi nomor 6ku tuh ada yang udah root canal ya, ada perawatan saluran akar, udah bukan giginya lagi. Akarnya masih ada, tapi gigi yang atasnya itu udah crown semua. Jadi aku tahu bahwa, ya itu tadi aku bilang, itu adalah bayaran dari karma berat yang ada di keluargaku, di garis yang itu. Jadi memang bayarannya adalah ya dengan diambil gigi. Gigi nomor 7, kalau sakit, ini kan yang di belakang nih. Ini kan kayak tadi, yang tadi aku bilang. Depan itu generasi makin dekat sama kita, makin ke belakangin makin jauh. Gigi nomor 7, itu ngomongin soal purpose, soal alignment. Kita align nggak dengan jalan kita sendiri? Kita align nggak dengan sumber kita? Sumber kita tuh maksudnya, kita align nggak sih dengan Tuhan? Dengan sang sumber, dengan semesta. Kita connect nggak sih dengan family kita? Kalau misalnya gigi nomor 7 sakit, coba dikontemplasikan bagian situ. Bagian purpose, alignment, koneksi dengan family, koneksi dengan Tuhan. Gigi nomor 8, tadi aku udah bilang, gigi nomor 8 paling belakang. Entah sudah tumbuh, sudah muncul atau belum. Kalau misalnya sakit itu berkaitan sama tadi aku bilang wisdom. Kalau dia udah nggak sakit atau dia sudah muncul, kita sudah lulus dari pelajarannya. Apa sih pelajaran yang kita bisa dapat dari garis keturunannya? Kalau belum muncul atau masih sakit atau segala macam, berarti memang ya masih kita berproses. Wisdomnya kita mungkin belum dapat atau belum dapat semua. Mungkin banyak wisdom yang mau dikasih, kayak ibaratnya kita mau dikasih 10, mungkin kita baru dapatnya 3 atau 5. Kan belum semua tuh. Kan mau 10 nih yang dikasih dari garis keturunan. Itu ya, makanya dia belum muncul atau belum tumbuh. Ada nggak sih cara untuk memproses ini gitu? Membantu. Gimana sih kita caranya bisa membantu hereditary wounds ini ya, karma keluarga ini ya, dari leluhur-leluhur ini yang pernah mengalami hal yang sama. Kalau mau caranya seperti ini. Ini lagi meditasi nih. Bayangin kalian ketemu dengan para leluhur kalian, ancestor kalian. Mereka tuh kayak baris gitu di depan kalian, tapi kalian itu dipisahkan sama sungai. Sungainya ini ada air ngalir warnanya putih. Putih gitu, bukan warna air yang transparan ya, enggak, ini airnya warnanya putih. Nah, coba ketika ketemu sama ancestor, coba lihat mereka tuh warnanya kelihatan seperti apa sih siluetnya? Apakah warnanya terang, apakah warnanya gelap, atau apakah warnanya abu-abu, kayak kotor gitulah. Terang, putih, tapi kayak kotor-kotor gitulah. Coba dilihat. Nah, kalau kita pengen membantu, meditasi ini tuh adalah kayak, kalau kalian sudah tahu kondisinya seperti apa, nih, ancestor kita misalnya, kita ajak aja untuk membersihkan itu di sungainya yang airnya putih itu tadi. Karena gini, kita membersihkannya itu dibantu sama Divine Mother sama Divine Father nih. Divine Mother itu pasti caranya pakai air, makanya kenapa sungai. Divine Father, kita di sini proksinya dapatnya lewat cahaya matahari, lewat matahari. Jadi ketika lagi meditasi, makanya kenapa part yang pertama adalah bersihin dengan air, dibantu dari Divine Mother, energinya Divine Mother. Kalau udah dicuci pakai airnya itu, ya udah kayak ibaratnya ini deh, kayak sunbathing lah. Bayangin ada matahari, kalian lagi ngeringin badannya di bawah sinar matahari. Itu dapat dari energi Divine Father buat ngebersihin garis keturunan kalian, garis keluarga kalian. Kalau misalnya pas lagi kayak begitu, kan kalian mempersilahkan nih pas lagi meditasi, mempersilahkan kepada para leluhur kalian untuk membersihkan. Kalau mereka nggak ada yang
masuk ke air untuk bersihin, kalian aja yang masuk ke air, kalian bersihin badan kalian, nanti bakalan ikutan kok. Bakalan banyak yang ikutan leluhur kalian untuk terjun masuk. Itu ini banget sih, kayak heartwarming banget ya, kayak hangat banget lah di dada, kayak ketemu dengan leluhur yang kita nggak pernah ketemu. Karena gini, orang kuno itu, mereka itu punya silsilah keluarga yang lengkap. Mereka tuh nyatet banget lah namanya siapa, punya anaknya siapa, nanti anaknya punya anak lagi siapa. Orang-orang zaman dulu tuh pengetahuan soal ancestor-nya itu lebih lengkap dibandingkan kita. Orang-orang modern kita ditanyain kakek nenek kita aja kita belum tentu tahu. Nggak usah nanya yang 3 generasi, 4 generasi di atas. Kakek nenek kita aja kita belum tentu tahu karena mungkin kita udah nggak ketemu. Dengan belajar soal gigi ini, ibaratnya kayak kita tuh belajar tentang, oh ini loh, gitu. Ini garis keturunanku loh, itu leluhurku loh, begitu. Oke, sampai sini dulu ya penjelasannya. Hai, terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Episode ini direkam langsung saat kami bikin sesi sharing di Discord. Jika kamu penasaran dan ingin ikutan sesi sharing dan diskusi kami, bisa langsung aja join ke komunitas kami. Linknya bisa kalian dapatkan di deskripsi box ya. Atau kamu bisa kunjungi Instagram kami di School of Universe and Life. Sampai jumpa di sesi sharing dan diskusi selanjutnya.